Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan siap belajar ya. Sebelum kita mulai, coba perhatikan lambang negara kita. Garuda Pancasila. Di dada Garuda terdapat 5 lambang. Nah, tahukah kalian dari mana asal Pancasila? Siapa yang merumuskannya? Dan bagaimana proses kelahirannya? Jadi, kali ini kita akan belajar sejarah lahirnya Pancasila secara berurutan dan mudah dipahami. Tapi sebelum kita mulai membahas tentang sejarah kronologi kelahiran Pancasila, alangkah baiknya kita mengetahui alasan kenapa kita harus belajar mengenai Pancasila. Kenapa Pancasila begitu penting untuk diketahui? Nah, teman-teman, Pancasila adalah dasar negara. Ya. Sekali lagi, Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan pedoman hidup bangsa. Pancasila menjadi pegangan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan belajar Pancasila, kita dapat memahami nilai-nilai kebaikan, seperti beriman kepada Tuhan, saling menghormati, bersatu, bermusyawarah, dan berlaku adil. Nah, nilai-nilai ini sangat penting untuk diterapkan di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, belajar Pancasila juga membantu kita menjadi warga negara yang baik, yang mencintai tanah air, menghargai perbedaan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita belajar bahwa Indonesia berdiri karena persatuan dan kerjasama, bukan karena perbedaan. Sebagai pelajar, kita dapat mengamalkan Pancasila melalui tindakan sederhana, seperti bersikap jujur, disiplin, menghormati guru, menghormati teman, membantu sesama, serta menaati aturan sekolah. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, kita ikut menjaga masa depan Indonesia agar tetap damai, adil, dan sejahtera. Nah, teman-teman sudah pahami kan mengapa Pancasila itu begitu penting untuk kita ketahui atau kita pahami? Selanjutnya, setelah kita mempelajari materi ini, kita diharapkan untuk dapat menjelaskan latar belakang lahirnya Pancasila, menyebutkan peristiwa penting dalam proses perumusannya, mengenal tokoh-tokoh perumus Pancasila, dan menunjukkan sikap cinta tanah air dan menghargai perjuangan para pendiri bangsa. Nah, teman-teman, tibalah saatnya kita membahas tentang sejarah kelahiran Pancasila. Nah, sejarah kelahiran Pancasila lumayan panjang, ya. Nah, diawali dengan pembentukan BPUPKI oleh Kepala Pemerintahan Militer Jepang. Nah, pertanyaannya, mengapa pemerintah Jepang membentuk BPUPKI? Ayo, coba pikirkan kenapa pemerintah Jepang membentuk BPUPKI. Apa yang menjadi alasan di balik pembentukan BPUPKI? Apakah ada alasan politik di belakangnya? Yap, benar saja. Ternyata pembentukan BPUPKI merupakan janji yang diberikan oleh pemerintah Jepang kepada Indonesia. Ya. Nah, dengan pembentukan BPUPKI ini, Jepang membuktikan menepati janjinya untuk memerdekakan Indonesia. Tapi jangan salah paham dulu ya, kemerdekaan Indonesia tentunya bukan diberi oleh Jepang. Ya, nanti kita akan bahas alasannya kenapa. Nah, pada saat penjajahan, ya, antara tahun 1944 sampai 1945, kita masih dijajah oleh Jepang. Dan pada saat itu Jepang
mengalami kekhawatiran akan kekalahan terhadap musuh ya atau sekutu. Nah, dari itu Jepang ingin menarik perhatian bangsa Indonesia dengan membentuk BPUPKI ini supaya bangsa Indonesia membelah mereka atau bekerja sama untuk melawan para sekutu. Ya, itulah alasan kenapa atau mengapa BPUPKI dibentuk. Nah, pembentukan BPUPKI terjadi pada 1 Maret 1997 dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 yang diketuai oleh Rajiman Wedjodiningrat dan wakilnya Ichibangase Yoshio dan Suroso. Anggotanya terdiri dari 67 orang, yang mana 60 orang merupakan tokoh Indonesia dan 7 orang merupakan orang-orang Jepang yang bertugas untuk mengawasi berjalannya BPUPKI ini. Oke, selanjutnya, nah teman-teman, sidang BPUPKI dilakukan sebanyak 2 kali ya. Sidang BPUPKI dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama itu dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Lumayan lama ya, 2 hari ya. Oke, sidang pertama BPUPKI ini dilaksanakan di Gedung Chuo Sang-in, Jakarta, yang dimana sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Oke, dihadiri oleh 67 orang anggota BPUPKI sendiri. Nah, teman-teman, dalam sidang pertama ini ada beberapa tokoh ya. Ada beberapa tokoh yang mengusulkan ya rumusan dasar negara. Di antaranya yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ya, inilah alasan dibalik sidang yang pertama kali dilakukan ini, yaitu untuk pembentukan rumusan dasar negara. Selanjutnya, nah teman-teman, tokoh pertama yang merumuskan atau yang mengemukakan 5 asas dasar negara yaitu Muhammad Yamin, di mana dia mengusulkan 5 asas dasar negara. Yang pertama, berkebangsaan yang bermakna cinta tanah air dan persatuan bangsa Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan daerah. Yang kedua, peri kemanusiaan yang bermakna menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan yang bermakna pengakuan bahwa Indonesia bertuhan dan bebas menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Yang keempat, peri kerakyatan yang bermakna kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui musyawarah. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat yang bermakna negara bertanggung jawab mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tokoh yang kedua yaitu Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Supomo menjelaskan konsep dasar negara integralistik. Artinya yang pertama persatuan. Ini bermakna negara merupakan satu kesatuan yang utuh. Ya, tidak memihak golongan maupun individu tertentu. Yang kedua, kekeluargaan, di mana hubungan antara rakyat dan pemerintah didasari rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong. Ketiga, keseimbangan lahir batin, di mana pembangunan tidak hanya bersifat materi atau jasmani, tetapi juga rohani dan moral. Yang keempat, musyawarah, di mana pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dan untuk mencapai mufakat bukan paksaan.
Yang kelima, keadilan rakyat, di mana negara wajib menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tokoh yang ketiga adalah Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, beliau mengusulkan yang pertama kebangsaan Indonesia, di mana Indonesia adalah negara nasional yang bersatu tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan golongan. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, di mana bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hidup damai dengan bangsa lain. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi, di mana kekuasaan negara dijalankan berdasarkan musyawarah dan kehendak rakyat. Keempat, kesejahteraan sosial, di mana negara bertanggung jawab mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa, di mana bangsa Indonesia bertuhan dan saling menghormati kebebasan beragama. Nah, Insinyur Soekarno memberi nama 5 dasar ini Pancasila, ya, di mana Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Karena itu, pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Ingat ya, Hari Lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, setelah sidang pertama dibentuklah Panitia 9 pada 1 Juni 1945, di mana pembentukan ini karena adanya perbedaan pendapat, ya, baik itu cara merumuskan dasar negara maupun hubungan antar agama dan negara. Nah, tujuan pembentukan Panitia 9 ini diantaranya yang pertama, menyusun rumusan dasar negara yang dapat diterima semua golongan. Yang kedua, menyatukan perbedaan pendapat antar anggota BPUPKI. Dan yang ketiga, menyiapkan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, 9 anggota yang termasuk dalam Panitia 9 yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Jokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan AA Maramis. Ya. Jadi kalau bisa 9 anggota ini atau 9 nama-nama anggota ini harus sudah dihafal atau di luar kepala. Ya, karena ini sangat sering ditanyakan, ya, apalagi ketika kita sedang melakukan ujian, ya, baik itu ujian lisan maupun ujian tertulis. Nah, teman-teman, setelah beberapa kali melakukan rundingan, ya, keluarlah hasil kerja Panitia 9 yang dinamakan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang berisi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita dapat lihat di sini, sila yang ada pada Piagam Jakarta ini berbeda dengan sila pertama Pancasila yang kita ketahui. Nah, nanti kita akan jelaskan mengapa ini sampai berubah. Apa yang menjadi alasannya. Selanjutnya yaitu sidang kedua BPUPKI, di mana sidang ini dilaksanakan di Gedung Chu Sang In, Jakarta pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945,
di mana dalam sidang BPU PKI yang kedua ini telah disepakati bahwa isi preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Nah, setelah sidang kedua yang dilakukan BPU PKI, pada tanggal 7 Agustus BPU PKI dibubarkan. Ingat ya, BPU PKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diganti dengan PPKI. Ya. Jadi PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus bersamaan dengan pembubaran BPU PKI ya. Jadi PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Wakil Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo sebagai penasihat. Nah, jadi pada mulanya ya, anggota PPKI ini berjumlah 21 anggota ya. Tetapi setelah itu ditambahkan 6 orang. Jadi jumlahnya menjadi 27 orang ya. Ada alasan kenapa bangsa Indonesia atau tokoh-tokoh ya menambahkan 6 anggota ini tanpa sepengetahuan Jepang ya. Salah satunya untuk agar PPKI benar-benar mewakili seluruh rakyat Indonesia ya. Yang kedua, menegaskan bahwa PPKI bekerja atas kehendak bangsa Indonesia, bukan Jepang ya. Dan yang ketiga, untuk memperkuat persatuan nasional ya. Itulah alasannya kenapa atau mengapa anggota PPKI ditambahkan. Nah, teman-teman, sedikit menilik ke belakang ya. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, kabar itu terdengar sampai ke Indonesia. Tetapi pada saat itu ada beberapa ya beberapa orang yang tidak atau belum mengerti bahasa Jepang. Jadi ketika hal itu terjadi, Indonesia pada saat itu mengalami vacuum of power, ya, kekosongan kekuasaan. Jadi golongan muda melihat inilah saatnya ya, kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan, ya. Tetapi pada saat itu terjadi perbedaan, ya, perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua hingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, ya. Setelah itu kemerdekaan Indonesia berhasil diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah itu, ya, setelah kemerdekaan ya, sidang PPKI dilakukan pada tanggal 18 Agustus. Tetapi ada peristiwa penting ya, ada peristiwa penting menjelang pembukaan sidang. Ayo, apa peristiwa penting itu? Ada yang bisa menebak? Oke, peristiwa penting itu yaitu adanya perbedaan pendapat dari perwakilan timur ya terhadap sila pertama dalam Piagam Jakarta. Oke. Jadi perwakilan dari timur ini ingin menghilangkan 7 kata dari sila pertama yang ada dalam Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Jadi itulah salah satu alasan kenapa sila pertama diganti ya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Di mana setelah sidang yang dilakukan PPKI menghasilkan tiga. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk komite nasional untuk membantu presiden. Teman-teman yang hebat,
Pancasila lahir melalui perjuangan, musyawarah, dan persatuan. Para tokoh bangsa rela mengesampingkan kepentingan pribadi demi Indonesia. Nah, sebagai pelajar, kita bisa meneladani mereka dengan menghormati teman, menjaga persatuan, bersikap adil, dan mencintai Indonesia. Nah, mari kita amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, itulah cerita singkat dari sejarah kelahiran Pancasila. Nah, sebelum itu saya sudah menyiapkan beberapa soal pilihan ganda. Ya, silakan teman-teman menjawab di kolom komentar, di mana soal yang pertama yaitu BPU PKI resmi dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal A. 1 Maret 1945, B. 28 Mei 1945, C. 7 Agustus 1945, D. 17 Agustus 1945. Nomor 2. BPU PKI diresmikan pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 22 Juni 1945, C. 28 Mei 1945, D. 29 Mei 1945. Nomor 3. Sidang pertama BPU PKI dilaksanakan pada tanggal A. 28 Mei sampai 1 Juni 1945, B. 29 Mei sampai 1 Juni 1945, C. 1 sampai 22 Juni 1945. D. 10 sampai 17 Juli 1945. Nomor 4. Tokoh yang mengusulkan istilah Pancasila pertama kali adalah A. Mr. Muhammad Yamin, B. Profesor Dr. Supomo, C. Dr. Randus Muhammad Hatta, D. Insinyur Soekarno. Nomor 5. Panitia 9 dibentuk pada tanggal A. 29 Mei 1945, B. 1 Juni 1945, C. 22 Juni 1945, D. 7 Agustus 1945. Nomor 6. Hasil utama kerja Panitia 9 adalah A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Pancasila Final, C. Piagam Jakarta, D. Proklamasi Kemerdekaan. Nomor 7. Piagam Jakarta ditetapkan pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 22 Juni 1945, C. 10 Juli 1945, D. 18 Agustus 1945. Nomor 8. Sidang kedua BPU PKI dilaksanakan pada tanggal A. 29 Mei sampai 1 Juni 1945, B. 1 sampai 22 Juni 1945, C. 10 sampai 17 Juli 1945, D. 7 sampai 18 Agustus 1945. Nomor 9. Perubahan sila pertama Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa dilakukan pada tanggal A. 22 Juni 1945, B. 17 Agustus 1945,
C. 18 Agustus 1945. D. 7 Agustus 1945. Nomor 10. Lembaga yang mengesahkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila adalah A. BPUPKI, B. Panitia 9, C. KNIP, D. PPKI. Nomor 11. PPKI merupakan singkatan dari A. Panitia Penyelidik Kemerdekaan Indonesia, B. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, C. Panitia Perumus Kemerdekaan Indonesia, D. Panitia Pelaksana Kemerdekaan Indonesia. Nomor 12. PPKI dibentuk pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 22 Juni 1945, C. 7 Agustus 1945, D. 17 Agustus 1945. Nomor 13. Ketua PPKI adalah A. Dr. Randus Muhammad Hatta, B. Mr. Ahmad Subatjo, C. Insinyur Soekarno, D. Ki Hajar Dewantara. Nomor 14. Wakil Ketua PPKI adalah A. Insinyur Soekarno, B. Mr. Muhammad Yamin, C. Dr. Randus Muhammad Hatta, D. Haji Agus Salim. Nomor 15. Jumlah anggota awal PPKI adalah A. 9 orang, B. 15 orang, C. 21 orang, D. 27 orang. Nomor 16. Setelah ditambahkan jumlah anggota PPKI menjadi A. 21 orang, B. 24 orang, C. 25 orang, D. 27 orang. Nomor 17. Berikut ini yang termasuk anggota tambahan PPKI kecuali A. Ki Bagus Hadikusumo, B. Kasman Singodimedjo, C. Sayuti Melik, D. Muhammad Yamin. Nomor 18. Tujuan penambahan anggota PPKI adalah A. Mengikuti perintah Jepang, B. Menambah kekuatan militer, C. Mewakili seluruh rakyat Indonesia, D. Membentuk partai politik. Nomor 19. PPKI bertugas setelah Indonesia A. Dijajah Belanda, B. Dijajah Jepang, C. Mengalami Perang Dunia, D. Memproklamasikan kemerdekaan. Nomor 20. Salah satu hasil sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 adalah A. Membentuk BPUPKI, B. Menyusun Piagam Jakarta, C. Mengesahkan Undang-Undang Dasar, D. Membentuk Panitia 9. Nomor 21. PPKI dibentuk sebagai pengganti dari A. Panitia 9, B. BPUPKI, C. KNIP, D. MPRS. Nomor 22. Salah satu tugas utama PPKI adalah A. Menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan, B. Merumuskan dasar negara, C. Mempersiapkan dan melaksanakan kemerdekaan, D. Mengawasi pemerintahan daerah. Nomor 23. PPKI bersidang pertama kali pada tanggal A. 7 Agustus 1945, B. 16 Agustus 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945. Nomor 24.
Berikut ini yang bukan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah A. Mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden, B. Mengangkat Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, C. Mengesahkan Undang-Undang 1945, D. Membentuk Panitia 9. Nomor 25. Penambahan anggota PPKI dilakukan dengan tujuan A. Menunjukkan kekuasaan Jepang, B. Mengikuti perintah Belanda, C. Menegaskan kemerdekaan atas kehendak bangsa sendiri, D. Mempercepat penjajahan kembali. Baik teman-teman, itulah soal-soal pilihan ganda. Semoga kalian bisa menjawabnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, khususnya bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang sejarah kelahiran Pancasila. Baik teman-teman, saya undur pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.